Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwasanya akhir-akhir ini tensi pidato Bapak itu makin tinggi. Tetapi ketinggian tensi pidato itu saya lihat adalah bahwasanya justru sikap labilitas di dalam perbuatan Bapak Prabowo Subianto. Ada sikap yang sangat labil di sini antara emosi dengan tindakan, antara ucapan dan perbuatan. Ketika misalnya bicara keracunan MBG itu kecil dibandingkan keberhasilan. Persoalan sebenarnya bukan soal itu Pak Prabowo. Soal anggaran yang 335 triliun itu. Yang dimana itu dinikmati pastilah orang-orang sekitar. Sudah terungkap. Hanya orang-orang sekitar, orang-orang yang selama ini mungkin memberikan kontribusi terhadap kemenangan pemilu Bapak Presiden, lalu ini bagian balas jasa. Apalagi BGN itu katanya dicanangkan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi. Jadi Bapak meneruskan apa keinginan Pak Jokowi, walaupun ditentang banyak orang tentang penggunaan anggaran itu sehingga menghabiskan uang negara. Lalu kedua, Bapak juga teriak-teriak menantang BUMN. BUMN yang merugi, tantim yang terlalu besar. Pidato Bapak sebenarnya bukan menantang mereka, tapi justru kalau tantimnya terlalu besar, gajinya terlalu besar, Bapak turunkan dengan keputusan. Lalu Bapak juga lakukan rasionalisasi terhadap BUMN yang tidak perlu itu. Itu baru sebuah tindakan, bukan teriak-teriak. Bapak juga memiliki komitmen untuk global warming atau tentang penanaman kembali agar tidak jadi permanasan global misalnya di hutan-hutan Brazil dengan komitmen 17 triliun. Itu juga bagi orang adalah ketika kerusakan di dalam negeri begitu besar, begitu parah, Anda memiliki komitmen dengan luar negeri. Itu juga dipertanyakan orang. Lalu ketika masuk Board of Peace dengan Trump misalnya, dalam rekonstruksi di Gaza, Bapak ketika kampanye mencium bendera Palestina. Seolah-olah sangat mencintai Palestina. Tapi bicara Bapak sekarang adalah tentang keamanan Israel. Israel itu Pak Prabowo, keamanan sudah dijamin oleh para setan-setan dari Eropa dan setan-setan dari Jazirah Arab. Nah, inkonsistensi di dalam perbuatan itulah yang menyebabkan orang tingkat kepercayaan kepada presiden itu makin rendah. Karena orang-orang di sekitar Bapak itu sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik kepada Bapak. Tidak memberikan pertimbangan yang baik kepada Bapak Presiden. Seharusnya Bapak bisa meniru gaya pemimpinan Pak Harto di dalam hal-hal tertentu ya, tidak semuanya. Dalam hal tertentu, dingin, eksekutor. Bahkan almarhum ayah saya Haji Adang Adenansi pun korban daripada Pak Harto. Tapi saya tidak marah karena ada juga kebaikan dari Pak Harto. Ayah saya meminta Pak Harto turun pada saat itu. Sebelum orang-orang meminta turun, akhirnya ayah saya juga disingkirkan. Kalau Pak Prabowo ingat, ayah saya adalah Haji Adang Adenansi, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Golkar, Jakarta di DPP. Tapi itu bukan persoalan bagi kita. Kita ingin negara ini lebih baik. Ingin keadaan Republik ini lebih baik dengan kerja nyata, bukan dengan omong-omong. Itu yang dipersoalkan orang. Jadi bukan menjawab tantangan-tantangan orang dengan emosional. Tapi jawablah dengan sebuah tindakan. Oleh karenanya kalau hal-hal ini tidak diselesaikan dengan baik, maka Bapak terus terdegradasi. Terakhir adalah soal Kapolri. Kapolri berucap bahwasanya dia akan berjuang
sampai tetes darah penghabisan. Polri ini kan di bawahnya presiden. Kalau ada Kapolrinya bicara seperti itu, berarti itu adalah perlawanan makar kata-kata paling tidak. Harusnya dipecat Kapolri itu. Itu mempermalukan seorang presiden. Itulah tindakan yang nyata, bukan dengan omong-omong. Jadi kalau saya menyarankan, itu hanyalah bagian-bagian yang ingin saya sampaikan di sini. Tapi saya menyarankan kepada Bapak Presiden Prabowo tentunya, kalau Bapak ingin retret, atau istilahnya kembali ke belakang untuk sesuatu semacam kontemplasi gitu, yang selama ini retret dibanggakan, maka retret atau tour of duty daripada orang-orang Bapak itu sebaiknya, ini bagi saya ke kebun binatang. Tidak perlu ke tempat khusus di Akademi Militer. Kenapa saya bilang ke kebun binatang? Karena untuk membedakan nantinya apakah kita yang punya otak masih bisa berpikir dibandingkan dengan isi kebun binatang. Dan ini juga sejalan dengan Gibran. Ketika kampanye bahwasanya kita harus perluas kebun binatang, ditanami, dan digemukkan binatangnya. Jadi itu sejalan, saya rasa, dengan Wakil Presiden Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon kiranya berhentilah untuk pidato yang agak keras tapi tidak mendasar fundamental untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah kebijakan. Jadi saran saya sekali lagi, orang-orang di sekitar Bapak, khususnya, atau mungkin yang lebih luas di seluruh Indonesia bagi pejabat-pejabat yang mati rasa, maka retret atau tour of duty bagi mereka yang tepat adalah ke kebun binatang. Demikian saya sampaikan hari ini. Salam hormat tentu saja kepada Pak Prabowo dari Anang Rosadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ciao.